Oke, selamat datang kembali di serial Filsafat Yunani kita. Setelah kita ngobrolin soal trio filsuf dari Miletos, sekarang kita lanjut ke salah satu nama yang paling terkenal dari era pra-Sokrates, Pitagoras. Nah, dengar nama ini, pasti langsung kebayang kan pelajaran matematika di sekolah? Yep, benar banget. Teorema Pitagoras, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Inilah satu-satunya hal yang kayaknya hampir semua orang tahu tentang dia. Sebuah pilar geometri yang diajarin di seluruh dunia. Tapi, gimana kalau saya bilang, bagian matematikanya itu justru yang paling gak menarik dari sosok Pitagoras? Karena di balik seorang ahli geometri yang kita kenal, ternyata ada sosok lain. Seorang mistikus, pemimpin sekte, dan seorang filsuf yang ajarannya tuh aneh sekaligus luar biasa berpengaruh. Bahkan ikut membentuk dasar pemikiran dunia barat. Oke, kita mulai dari yang paling kita kenal dulu ya. Pitagoras. Ini sering banget dijuluki Bapak Matematika. Dia adalah seorang pemikir yang percaya banget kalau kunci buat memahami segala sesuatu di alam semesta ini, ya ada di angka. Jadi gini, buat Pitagoras, matematika itu bukan sekedar alat buat ngitung-ngitung. Bukan. Ini tuh ibaratnya bahasa dari kosmos. Dia percaya semua hal mulai dari gimana planet bergerak sampai harmoni dalam musik. Semuanya itu diatur sama hubungan matematis yang presisi. Ini ide yang revolusioner banget, yang kita kenal sebagai numerologi. Nah, salah satu gagasan yang paling puitis dan keren banget itu adalah musika universalis. Pitagoras ngebayangin kalau setiap planet, pas berputar di orbitnya, itu ngeluarin sebuah nada musik. Kalau digabungin, mereka semua menciptakan simfoni kosmik yang megah. Musik yang emang nggak bisa kita denger. Tapi justru musik inilah yang menjaga seluruh alam semesta tetap teratur dan harmonis. Oke, sekarang kita tinggalin dulu sisi matematikawannya yuk. Kita kenalan sama sisi lain dari Pitagoras. Sisi yang jauh lebih misterius. Dia itu bukan cuma guru, tapi juga seorang pemimpin spiritual dari sebuah komunitas yang hidupnya diatur sama aturan-aturan yang super ketat. Inti dari ajaran komunitasnya adalah metempsikosis atau gampangnya transmigrasi jiwa. Pitagoras ngajarin kalau jiwa kita itu nggak mati. Ia cuma pindah aja dari satu tubuh ke tubuh lain dalam siklus reinkarnasi yang nggak ada habisnya. Artinya apa? Artinya ada hubungan suci antara semua makhluk hidup. Dan ini nih, ada cerita yang nunjukin betapa seriusnya dia soal keyakinan ini. Catatan kuno menceritakan Pitagoras pernah menghentikan seseorang yang lagi memukuli anjing. Kenapa? Karena dia ngaku dengar suara arwah temennya yang udah meninggal dari lolongan anjing itu. Jadi buat dia ini bukan teori, ini beneran nyata. Nah, karena percaya semua makhluk hidup itu punya jiwa, para pengikut Pitagoras yang dikenal sebagai Pythagorean hidupnya disiplin banget. Mereka ini ngebentuk sebuah komunitas yang bisa dibilang campuran antara sekolah, biara, sekaligus perkumpulan rahasia. Mereka berbagi semua harta mereka, hidup sederhana, dan bersumpah buat jaga rahasia ajaran gurunya. Mereka juga vegetarian, itu udah pasti. Tapi, ada satu aturan yang paling aneh, paling bikin bingung dari semuanya. Mereka dilarang keras makan atau bahkan sekedar menyentuh kacang fava. Pertanyaan ini udah bikin para sejarawan pusing selama ratusan tahun. Kenapa sih kok kacang fava doang? Kenapa kacang yang satu ini jadi tabu banget? Ada beberapa teori, tapi yang paling kuat itu hubungannya langsung sama ajaran utamanya. Nah, ini dia nih kuncinya. Pitagoras percaya kalau kacang fava, karena bentuknya yang mirip janin manusia, dan batangnya yang bolong, seolah-olah nyambungin bumi sama dunia bawah atau Hades, bisa jadi wadah atau tempat tinggal buat jiwa-jiwa yang lagi nunggu giliran reinkarnasi. Jadi ya, buat mereka, makan kacang fava itu sama aja kayak kanibalisme. Menariknya, di dalam sekolahnya ini, pengikutnya dibagi jadi dua kelompok. Ada yang namanya matematikoi, atau para pembelajar. Ini lingkaran dalam, yang belajar matematika dan sains lebih mendalam. Terus ada akusmatikoi, atau para pendengar. Ini lingkaran luar yang lebih fokus ke aturan hidup, ritual, dan ajaran spiritualnya aja, tanpa perlu penjelasan mendalam. Nah, disinilah kita ketemu masalah terbesarnya kalau mau belajar soal Pitagoras. Sosoknya itu udah ketutup sama begitu banyak legenda, sampai-sampai sejarawan modern pun kesulitan misahin, mana yang fakta, mana yang cuma mitos. Fakta kuncinya adalah ini, kita itu nggak punya satupun tulisan asli dari Pitagoras sendiri. 0. Semua yang kita tahu tentang dia itu datangnya dari tulisan para pengikutnya atau malah para pengkritiknya dan seringkali ditulis ratusan tahun setelah dia meninggal.
Ini yang bikin hampir mustahil buat tahu pasti apa sih yang sebenarnya dia ajarkan. Bahkan di zamannya sendiri, dia itu udah jadi figur yang kontroversial loh. Filsuf lain namanya Heraklitus terang-terangan nuduh dia sebagai penipu ulung. Katanya sih Pitagoras itu cuma ngumpulin pengetahuan dari mana-mana, terus dibungkus ulang biar kelihatan keren dan bisa narik pengikut. Legenda kematiannya ini, wah ini mungkin cerita yang paling pas buat ngegambarin sosoknya yang penuh prinsip dan keanehan. Jadi ceritanya, pas komunitasnya diserang, Pitagoras dan pengikutnya kabur. Tapi di tengah pelarian, dia berhenti persis di tepi ladang kacang fava. Dan dia lebih milih ditangkap dan dibunuh daripada harus melanggar aturan yang paling sakral dengan nginjek-nginjek kacang itu. Jadi dia ini sebenarnya jenius, mistikus, atau penipu. Mungkin ya campuran ketiganya. Tapi satu hal yang pasti, mau sekabur apapun sejarahnya, pengaruh Pitagoras terhadap pemikiran dunia barat itu nyata dan luar biasa besar. Pengaruhnya ada di mana-mana. Plato, salah satu filsuf terbesar, itu banyak banget mendasarkan pemikirannya pada ide Pitagoras soal jiwa abadi. Keyakinannya akan alam semesta yang matematis menginspirasi ilmuwan kayak Kopernikus dan Kepler ribuan tahun kemudian. Dan ya tentu saja, teoremanya masih jadi dasar geometri. Sementara ajarannya jadi inspirasi buat gerakan vegetarian sampai tradisi-tradisi esoteris. Bahkan filsuf modern sekelas Bertrand Russell berani bilang kalau Pitagoras itu mungkin adalah filsuf paling berpengaruh yang pernah ada. Kenapa? Karena ide-idenya itu meresap begitu dalam ke fondasi filsafat dan sains barat. Pada akhirnya, ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar. Kita mungkin nggak akan pernah tahu siapa Pitagoras yang sebenarnya, manusia di balik legenda. Tapi mungkin itu nggak penting. Mungkin warisan sejatinya bukan terletak pada siapa dia, tapi pada gagasan-gagasan kuat yang ia wariskan ke dunia. Gagasan bahwa alam semesta ini teratur, bisa kita pahami, dan pada intinya, indah.